berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi di kelas 12 IPA. Materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang pembelahan sel. Ya, jadi pembelahan sel ini ada 3 cara atau 3 jenis ya. Jadi ada pembelahan sel secara amitosis, secara mitosis, dan secara meiosis. Nah, pembelahan sel secara amitosis ini adalah pembelahan sel yang terjadi secara langsung. Kenapa dikatakan pembelahan sel ini terjadi secara langsung? Karena pada pembelahan amitosis ini tanpa adanya tahap mitotik. Jadi nanti dalam pembelahan sel itu ada tahapan mitotik ya, baik pada pembelahan mitosis maupun meiosis, yaitu yang terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan kalau pada tahapan amitosis ini pembelahannya tidak ada tahapan mitotiknya. Jadi dari satu sel dia akan langsung membelah menjadi 2 sel. Nah, pembelahan amitosis ini terjadi pada sel bakteri. Bisa kalian lihat di gambar. Di situ ada 1 sel induk bakteri ya, kemudian dia akan langsung membelah menjadi 2 sel diikuti dengan pembelahan kromosomnya. Kemudian tahapan atau pembelahan mitosis ya. Pembelahan mitosis ini pembelahan yang terjadi pada sel-sel autosom atau sel-sel yang menyusun tubuh makhluk hidup ya. Jadi yang perlu kalian garis bawahi di sini pada pembelahan mitosis nanti sel induk ya akan menghasilkan sel anak yang jumlah set kromosomnya identik dengan sel induk. Atau artinya pada pembelahan mitosis sel anak yang dihasilkan itu memiliki sifat yang identik dengan sel induk. Jadi kalau sel induknya kromosomnya diploid atau 2N, maka nanti hasil sel anakannya juga akan bersifat diploid atau 2N. Makanya di situ Bu Ririn tuliskan 2N, kemudian tetap menjadi 2N ya. Kemudian hasilnya ya, dari 1 sel induk pada tahap pembelahan mitosis akan dihasilkan 2 sel anak ya. Jadi selama kalian menyimak video ini tolong sambil dicatat dan ditambahkan apa yang tidak ada di slide. Kemudian pada pembelahan mitosis ini hanya terjadi 1 kali tahapan ya. Jadi hanya ada 1 kali tahapan baik mulai dari fase profase, metafase, anafase, dan telofasenya. Ya, nanti kita akan bedakan dengan pembelahan meiosis. Berikutnya adalah pembelahan meiosis ya. Pembelahan meiosis ini terjadi pada sel-sel gamet atau sel kelamin yang kita kenal dengan istilah gonosom ya. Jadi waktu kelas 11 kalian belajar proses spermatogenesis, pembentukan spermatozoa, dan proses oogenesis atau pembentukan sel telur atau ovum. Nah, di situ terjadi pembelahan secara meiosis ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, nanti dari sel induk yang sifatnya diploid atau 2N, maka akan menghasilkan sel anak yang sifatnya haploid atau N. Jadi jumlah kromosom sel anak itu setengah dari kromosom sel induk. Nah, dari 1 sel induk nanti akan dihasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosomnya adalah setengah dari jumlah kromosom sel induk. Kemudian pada pembelahan meiosis ini terjadi 2 kali tahapan. Nah, tadi kita bedakan dengan mitosis. Kalau mitosis hanya 1 kali tahapan. Jadi hanya ada profase, metafase, anafase, telofase. Kalau pada meiosis ini bisa dikatakan sebagai
2 kali mitosis. Artinya apa? Nanti tahapan mitotiknya itu ada profase 1, metafase 1, anafase 1, kemudian telofase 1, kemudian masuk lagi ke profase 2, metafase 2, kemudian anafase 2 dan telofase 2. Nah, jadi itu untuk pembelahan meiosis. Nah, sebelum kita nanti belajar bagaimana tahapan dari mitosis dan meiosis, kalian harus memahami dulu tentang siklus sel, ya. Jadi setiap sel itu mengalami siklus sel. Nah, siklus sel ini ada 3 tahapan, yaitu tahap interfase, tahap karyokinesis dan sitokinesis. Kalau kita lihat di gambar, siklus itu kan perputaran ya. Kalian lihat di sini, interfase ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu growth 1, ya, growth 1, G1 kalau di gambar dituliskan itu. Kemudian S itu adalah sintetis ya. Kemudian G2 atau growth 2. Nah, itu semua 3 ini G1, S, dan G2 ini adalah tahapan interfase yang waktunya paling lama pada siklus sel. Pada G1 itu akan terjadi penambahan volume sel. Kemudian pada sintesis atau fase S itu terjadi replikasi DNA atau DNA replication, atau kalau bahasa Indonesia ya penggandaan DNA seperti yang sudah kita pelajari di bab materi genetik. Kemudian fase G2 ini fase di mana persiapan untuk masuk ke tahapan mitotik atau tahapan mitosis. Nah, setelah dari interfase, nah kalau kita lihat di bawah mikroskop anak-anak, tahapan interfase ini tidak menunjukkan aktivitas sel. Jadi sel seperti tidak ngapa-ngapain walaupun di dalamnya terjadi tahapan G1, S, dan G2 ya. Sedangkan nanti kalau sudah masuk tahapan mitotik atau dikenal dengan karyokinesis yang tahapannya itu kita singkat dengan PAKMAT ya. PAKMAT ini P-nya profase, M-nya metafase, dan A-nya telofase serta T-nya telofase. Nah, ini kita bisa mengamati nanti perubahan-perubahan apa terutama pada kromosomnya di bawah mikroskop ya. Jadi nanti profase, misalnya kita bisa mengamati kalau pada profase nanti membran intinya mulai menghilang, kemudian benang kromatinnya sudah mulai melakukan kondensasi atau menebal yang akan membentuk kromosom. Nah, dan seterusnya nanti akan lebih jauh kita pelajari di pertemuan berikutnya. Kemudian sitoplasma ya. Jadi sitokinesis itu pembagian sitoplasma ya, atau pembelahan sitoplasma. Sitoplasma itu kan cairan yang berada antara membran sel dengan inti sel atau organel sel yang lain ya. Jadi itu tahap terakhir dari siklus sel. Ya. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita yang singkat ini. Nanti kalau misalnya kalian ada yang tidak paham, silahkan WhatsApp atau Japri Bu Ririn, dan insya Allah Bu Ririn akan menjelaskan dengan senang hati. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang tahapan pada mitosis dan meiosis. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.